Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat pisang molen yang rasanya manis, gurih, harum, dan renyah di luar. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 75 gram gula pasir. 50 gram margarin. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh baking powder. Ini kita saring terlebih dahulu sebelum kita campur ke dalam adonan karena biasanya sedikit berkumpal. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1/4 sendok teh vanili bubuk. 50 ml air. 1 lirang pisang kepok kuning. Pilih pisang kepok kuning yang betul-betul sudah matang. Langkah pertama, campur tepung terigu dengan tepung kanji atau tepung tapiokanya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian campur telur dengan gula pasirnya, garam, baking powder, dan vanilinya. Lalu ini kita kocok sampai gulanya setengah larut. Ini sudah setengah larut gulanya, lalu masukkan airnya. Aduk sampai gulanya betul-betul larut. Setelah gulanya betul-betul larut, lalu kita campurkan ke dalam campuran tepung ini. Kita aduk sampai rata. Kemudian setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan margarinnya. Kita aduk sampai rata, sampai menggumpal. Aduk terus sampai nanti hasil akhirnya bisa membentuk bulatan seperti ini. Jangan sekali-kali terpancing untuk menambahkan airnya, karena tekstur adonannya ini memang sengaja dibuat agak keras, supaya nanti saat kita giling itu tidak menjadi adonan yang terlalu lembek sehingga susah untuk kita cetak. Jadi kita aduk-aduk terus sambil kita tekan-tekan sampai nanti hasil akhirnya membentuk bulatan seperti ini. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih selama 36 menit supaya nanti mudah saat kita giling. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menitan, lalu adonan kita bagi menjadi beberapa bagiannya supaya mudah untuk kita giling. Untuk menggilingnya, saya menggunakan gilingan mie seperti ini. Gilingan yang saya punya ini semakin besar nomornya, semakin tipis hasil gilingannya. Kalau menggunakan gilingan yang model seperti saya ini, maka pertama-tama kita giling adonan ini menggunakan nomor 1 sebanyak kurang lebih 5 kali sampai adonannya ini bisa menyatu sampai halus. Ini hasilnya adonan yang sudah saya giling dengan menggunakan nomor 1 sebanyak 5 kali ya. Jadi adonannya
sudah menjadi lembaran yang halus seperti ini. Kemudian ini kita giling dengan menggunakan nomor 3, cukup sekali saja. Setelah kita giling dengan menggunakan nomor 3, lalu kita giling lagi dengan menggunakan nomor 5 sebanyak sekali. Terakhir kita giling dengan menggunakan nomor 6 sekali. Setelah kita giling untuk terakhir kalinya, lalu kita potong-potong ukuran 3 x 15 cm. Siap untuk kita gunakan. Kemudian pisang kita kupas, lalu kita potong serong masing-masing jadi 4 hingga 5 iris. Cara mencetaknya ini gampang, ambil 1 iris pisang dan selembar adonannya. Kemudian ini kita lilitkan ya, seperti ini. Sampai ke ujung. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ini kita tutup. Kita kunci, tekan-tekan supaya nanti saat digoreng tidak lepas. Dan kalau misalkan ujungnya ini masih terbuka, ini kita bisa pejet-pejet seperti ini ya. Kita ulang, ambil 1 iris pisangnya dan selembar adonannya. Kemudian ini kita lilitkan seperti ini sampai ke ujung. Terakhir kita pejet-pejet supaya terkunci ya. Ujungnya kalau masih terbuka seperti ini kita pejet. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak, siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Ini minyaknya sudah panas, lalu masukkan adonan secukupnya ya. Pastikan adonannya ini betul-betul terendam minyak. Begitu masuk, kita biarkan sebentar, jangan diaduk dulu supaya tidak lepas ya. Kemudian setelah berubah warnanya putih seperti ini, sesekali kita aduk-aduk. Kalau warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan seperti ini, sering-seringlah kita aduk-aduk ya, supaya nanti hasilnya warnanya ini bisa coklat merata. Ini kita goreng sampai berwarna coklat. Ini warnanya sudah coklat, sudah cukup ya. Lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya pisang molen yang sudah jadi. Ini rasanya manis, gurih, dan renyah. Satu resep bisa jadi banyak ya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pilih pisang kepok kuning yang betul-betul sudah matang. Yang kedua, pastikan adonannya teksturnya agak keras. Jadi jangan terpancing untuk menambahkan air saat kita membuat adonannya. Karena memang ini sengaja dibuat agak keras supaya nanti pada saat digiling adonannya tidak jadi lembik. Yang ketiga, pastikan adonannya ini terendam dalam minyak yang banyak. Gunakan api cenderung sedang ke kecil supaya nanti hasilnya bisa renyah. Begitu adonannya masuk ke dalam minyak yang sudah panas, maka biarkan sebentar sampai berwarna agak putih, baru sesekali kita aduk-aduk. Setelah berwarna kuning kecoklatan, sering-seringlah kita aduk-aduk supaya nanti hasil kuenya bisa coklat merata. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat pisang molen yang rasanya manis gurih, harum, dan renyah. Terima kasih telah menonton video ini.